Nah, doa orang kafir. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu orang kafir bisa nggak? Dalam kondisi yang dia bisa tadi memurnikan seakan tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Ya, temanya adalah fitnah. Ya, fitnah ujian-ujian. Nah, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas ya dan penuh dengan rasa pengabdian ya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kafir ini mereka. Tapi ketika dalam kondisi kepepet, nyawa mereka terancam, ya maka mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas ya dan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Kenapa Allah selamatkan mereka? Karena mereka mintanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ini adalah orang-orang kafir. Ya, tapi orang-orang kafir ketika dalam kondisi kepepet, fitrahnya yang hadir. Makanya lagi-lagi kedekatan dengan Allah itu kaitannya dengan fitrah. Ya, orang kafir sekalipun kalau dalam kondisi kepepet yang diminta adalah Allah. Ya, dulu Husain ini ayah dari Imran bin Husain, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, berapa sesembahan yang kamu sembah? Oh, ada 8. 1 di langit, 7 di bumi. Lah kalau kemudian dalam kondisi paling sulit, yang kamu minta yang mana? Oh, yang saya minta di langit. Nah, itu keikhlasan yang kemudian hadir ketika seseorang dalam kondisi terjepit dan darurat tadi itu. Maka dia bisa memurnikan permintaannya ikhlas hanya karena kepada Allah. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, padahal lihat ketika Allah selamatkan mereka apa yang terjadi? Falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, maka mereka malah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi berbuat syirik. Tapi tetap Allah selamatkan mereka karena ya dalam kondisi terjepit seperti itu bisa maksimalkan doa mereka. Nah, bayangkan Allah Al-Mujib. Allah Al-Mujib ya bisa kita kemudian mendekat dengan nama Allah Al-Mujib dengan menjadikan diri kita dekat dengan Allah Al-Qarib. Tapi kalau kemudian tidak bisa, maka dalam kondisi kepepet, ya jadikan setiap penghalang antara kita dengan Allah itu tidak ada. Bahkan orang kafir pun Allah kabulkan karena Allah itu Al-Mujib. Ya, karena Allah itu Al-Mujib, yang maha mengabulkan. Ya, sampai dalam kondisi berat, ya asal orang itu ikhlas, walaupun dia biasanya adalah kafir, tetap Allah kabulkan. Dan jangankan orang kafir, ya bahkan iblis bapaknya syaitan ini, pemimpinnya syaitan di surat Al-A'raf 14 dan 15. Nanti ada beberapa surat yang lain. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, iblis mengatakan, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundarin, kata Allah. Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, Ya, karena Allah itu Al-Mujib, bahkan iblis ketika benar-benar meminta, itu pun Allah kabulkan. Nah, iblis saja Allah kabulkan kok. Ya, apalagi kita orang beriman. Nah, ini yang kemudian perlu kita hadirkan, ya perlu kita yakini, ya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib mengabulkan setiap apa yang kita minta. Ya, mengabulkan setiap apa yang kita minta.